Shalom dan selamat sore buat pemirsa di mana saja Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program After Sundown yang dipersembahkan oleh Kantor Pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini saya di studio tidak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Rumalak. Halo Pendeta, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Puji Tuhan. Pendeta, kalau bisa saya mau bertanya sedikit. Oh, boleh. Bagaimana? Pendeta sebagai pimpinan di penerbitan, biasanya buku-buku apa saja yang pendeta biasa bagikan? Oke, terima kasih Welmi. Teman-teman penginjil literatur yang berada di wilayah Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, kami bersama-sama bekerja melayani masyarakat, membagikan literatur atau buku-buku, baik kesehatan, buku pendidikan anak-anak, buku rumah tangga, dan buku rohani. Itu buku-buku yang kami bawa dari rumah ke rumah. Di antara buku-buku yang dibagikan, yang paling menarik? Oke, tentunya semua buku yang kami bawa diminati oleh banyak orang. Apakah buku kesehatan? Ada banyak orang yang suka buku kesehatan. Ada anak-anak yang suka belajar tentang pendidikan rumah tangga. Tetapi yang paling banyak diminati orang adalah buku rohani. Kenapa? Karena buku rohani berbicara tentang kehidupan rohani, berbicara tentang keselamatan, tentang Yesus yang datang ke dunia ini, mati bagi manusia dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dan itu sangat menarik. Dan banyak orang yang suka belajar tentang buku rohani. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Baik, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk back to the altar atau kembali ke mezbah penyembahan Sabat ini. Semoga kita terberkati melalui program ini.
Baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta John Rumalak. Baik, terima kasih Wilmi. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di sorga, pada petang hari ini kami datang menyembah Tuhan, berterima kasih karena Tuhan terus menjaga, memelihara dan menopang hidup kami. Kami sedia untuk membuka lembaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Bersama kami, kiranya Roh Kudus yang Tuhan janjikan menjadi bagian kami, untuk kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita berbicara tentang topik di sore hari ini, yang saya beri judul Identitas Umat Allah. Mari kita baca satu ayat sebagai ayat inti pada sore hari ini. Mungkin Ibu Wilmi boleh membaca dalam Ibrani pasal 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9 bunyinya, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Saudara-saudara, Alkitab mencatat sejumlah ayat yang berbicara tentang umat Allah. Di sore hari ini saya mengajak pemirsa untuk kita membaca ada beberapa ayat. Selain dari ayat tema yang sudah dibacakan tadi, saya mengajak kita untuk membuka dua ayat, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Yesaya pasal 43 ayat 1 mengatakan begini. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bila mana kita melihat ayat ini mencatat tentang Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, dan Tuhan yang terus menopang kehidupan umat manusia. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah pencipta itu adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah yang terus menjaga, memelihara kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang disebut Raja di atas segala raja. Dan Allah kita itu menyebutkan bahwa kita ini adalah umat kepunyaannya. Ada satu kebanggaan tersendiri kalau kita dikatakan kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah umat Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau ini adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Sangat menarik ketika kita coba menggambarkan, membayangkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat manusia yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesaya pun menyebutkan bahwa kita ini, nama kita terukir di telapak tangan Tuhan. Itu luar biasa. Dalam Yesaya 49 ayat 16. Dan saudara-saudara, menarik kalau kita boleh berpikir bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan kita ini adalah milik kepunyaannya. Lalu kemudian ada ayat yang lain dalam Perjanjian Baru, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayat ini sudah sering kali kita baca, kita mengerti ayat ini. Kata Petrus bahwa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika kita disebut bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri, catatan yang Petrus sampaikan adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah satu kelompok yang disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Kristus telah menebus kita dari dosa. Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita ini disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Pemirsa yang saya banggakan di dalam Tuhan, ketika kita ini adalah satu kelompok umat Tuhan, kita memiliki satu status yang luar biasa. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Yesaya menyebutkan, engkau adalah umat kepunyaanku. Engkau adalah milikku. Kita ini adalah milik Tuhan. Pemirsa yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya kasihi, mari kita pikirkan status kita ini. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sekarang kita coba kembali kepada ayat tema yang kita bacakan tadi dalam Ibrani 4:9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Kalimat yang singkat yang disebutkan masih tersedia adalah suatu kalimat yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang masih berlaku. Masih tersedia artinya sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya dan itu terus berlaku, tidak ada perubahan. Tidak dipalangkan di kayu salib. Tidak dihapuskan oleh Yesus. Tidak ada perubahan. Tidak diamandemen. Itu tetap berlaku dan itu adalah hari perhentian, hari ketujuh. Untuk kita bisa memahami ayat ini, firman Tuhan mengatakan jadi masih tersedia. Itu sudah ada jauh sebelumnya. Dan kita bisa dapat itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh Allah berhenti. Allah berkati hari itu, Allah kuduskan hari itu. Dan itulah yang disebutkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 mengatakan, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudara, menarik untuk kita bisa dapati bahwa status kita sebagai umat Allah, kita dikenal sebagai umat Allah oleh karena adanya hari perhentian, yaitu hari ketujuh. Itulah identitas kita, Ibu Belmi. Identitas kita adalah kita ini umat Allah. Kita dikenal sebagai umat Allah karena adanya hari perhentian, hari ketujuh. Dan kata firman Tuhan itu masih tersedia. Itu tetap berlaku. Itu tidak dirubah atau tidak dihapus, tidak dipalangkan oleh Kristus di kayu salib. Itu adalah kekal, bahkan sekekalnya Allah itu sendiri. Jadi hari ketujuh, hari perhentian sudah ada jauh sebelum ada bangsa Israel. Itu sejak ada penciptaan, itu sudah ada. Dan Alkitab mengatakan bahwa masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh. Jadi kita punya status ini adalah umat Allah. Dan itulah identitas kita. Kita dikenal sebagai umat Allah karena adanya hari perhentian, karena adanya hari ketujuh, karena adanya Sabat itu. Jadi pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita datang pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya kita ini memiliki identitas. Identitas kita adalah kita ini sebagai umat Allah. Kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Ya, saya menyebutkan tadi bahwa engkau ini adalah kepunyaanku. Itu kata Tuhan, engkau ini adalah kepunyaanku. Dan Rasul Petrus menambahkan bahwa kamu ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita dikenal sebagai umat Allah oleh karena adanya hari perhentian, hari ketujuh. Dan itulah Sabat. Pemirsa dimanapun Anda berada, di petang hari ini ketika kita memasuki Sabat, mari kita terus rayakan Sabat ini. Kita ingat bahwa itulah identitas kita. Kita dikenal sebagai umat Allah karena kita punya hari perhentian, yaitu hari ketujuh. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus merayakan Sabat, terus merayakan hari perhentian itu. Dan itu kita rayakan itu sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Satu kalimat terakhir yang saya mau sampaikan adalah setialah sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu yang kami renungkan pada petang hari ini. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki status yang istimewa sebagai umat-umat Allah. Oleh karena kami telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena kami telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Oleh karena kami merayakan hari perhentian, hari ketujuh, Sabat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati berkat rohani di petang hari ini.
Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, terus mempertahankan status kami sebagai umat-umat Allah yang akan terus bertahan sampai Tuhan datang. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan kehidupan rohani mereka. Semua kami merindukan satu peristiwa yang besar. Hari Maranatha, Tuhan datang, kami semua diselamatkan. Ini doa kami, terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rumalak untuk firman yang begitu indah di Sabat yang suci ini. Dan pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk selalu datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan di hari Sabat yang suci. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Shalom dan selamat Sabat.